Oke, sudah di-record. Oke, izin untuk memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya nih? Boleh mungkin ya spill-spill kabarnya di kolom chat gitu. Gimana? Apakah sehat? Atau mungkin lagi kurang enak badan ya, semoga selalu ini ya selalu fit gitu, selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya di musim-musim yang cukup ini ya cukup cukup dinamis seperti ini. Dan terima kasih pertama-tama diucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir berpartisipasi pada mini bootcamp expert yang apa istilahnya meluangkan waktu istirahatnya di malam hari yang harus dipakai istirahat, tapi teman-teman memilih untuk menimba ilmu, apa mencari insight baru gitu ya tentang HR di talent acquisition seperti itu. Oke, langsung saja izin untuk share screen ya semuanya. Oh iya, tak kenal maka kata sayang. Jadi perkenalkan semuanya, nama saya Iqbal atau biasa dipanggil Bale. Di sini saya dari tim expert ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah ya. Ya, sudah Kak. Oke, terima kasih sudah konfirmasi. Ya, sekali lagi selamat datang di mini bootcamp expert.id yang bertemakan di malam hari ini jalur karir talent acquisition, panduan praktis untuk entry level. Nah, jadi ini khusus banget nih buat teman-teman yang istilahnya masih penasaran nih dengan talent acquisition tuh seperti apa nanti karirnya, pekerjaannya, nanti simak webinarnya malam ini. Oke, nah seperti yang tadi disampaikan bahwa teman-teman di sini hadir dari berbagai apa istilahnya dari berbagai daerah, pekerjaan dan background yang berbeda-beda. Boleh dong untuk kita saling berkoneksi atau berkenalan di kolom chat. Langsung saja diramaikan chat Zoom-nya dengan nama underscore pekerjaan underscore motivasi ikut mini bootcamp. Apakah ingin belajar ilmu baru atau ingin berelasi, ingin apa namanya ya sebagainya lah, boleh banget diceritakan di chat Zoom. Dan untuk malam hari ini agendanya apain aja sih? Jadi eh, Iqbal di sini sebagai moderator akan memandu teman-teman semua untuk mengikuti tiga rangkaian malam hari ini, yaitu ada expert program overview, ada presentation session atau acara inti, dan terakhir Q&A foto bersama. Oke, nah buat teman-teman di sini yang mungkin belum terlalu tahu nih 100% expert itu apa. Jadi expert ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi. Dan ngapain sih bootcampnya? Ya, pastinya tujuannya untuk meningkatkan skill dan kemampuan di berbagai bidang seperti Microsoft Excel, Internet of Things, dan juga Human Research. Ini ada tiga bootcamp kita ya dengan tiga topik yang berbeda. Dan kalau teman-teman mau nemuin kita, ngepoin kita, dan apa istilahnya pengen tahu info atau berita menarik seputar expert, boleh banget langsung follow saja Instagram kita, LinkedIn kita, dan juga TikTok kita dengan username yang sama yaitu expert.id. Nah, ngomongin sosial media, di sini Iqbal juga punya challenge nih buat teman-teman yang apa istilahnya yang sering aktif nih untuk nge-story di Instagramnya. Boleh banget malam ini share keseruan ikut mini bootcamp atau webinar expert dengan ngevideo nanti pada saat sesi materi berlangsung atau mungkin seperti yang dicontoh di kanan ini ya, di foto juga bisa. Dan jangan lupa follow dan tag expert.id. Nah, nanti storymu bakal di-repost sama IG expert.id seperti itu. Dan selain Instagram juga, ada juga challenge di link ini. Jadi, buat teman-teman boleh banget untuk bagikan ceritanya plus sertifikat nanti yang akan didapat di mini bootcamp expert biar nanti network atau relasi teman-teman bisa terinspirasi nih oleh teman-teman oh wah menarik nih keren nih gitu ikut mini bootcamp gitu. Topiknya menarik juga dan nanti jangan lupa juga untuk tag expert.id dan speaker kita yaitu kami Kamahilatul Sadah seperti itu. Oke, nah sedikit memperkenalkan juga. Jadi
Expert di sini kan kita rutin ya mengadakan kegiatan mini boot camp ataupun intensive bootcamp setiap bulannya. Nah, kita juga alhamdulillah beberapa kali nih pernah mengadakan pelatihan ataupun bootcamp di corporate atau korporasi. Topiknya apa saja ya? Banyak ya teman-teman. Ada ada cyber security, Microsoft Suite, ada deep technology, ada IoT, dan masih banyak lagi yang memang berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Nah, kita juga end to end ya teman-teman orientasinya. Jadi memang kita sebisa mungkin menyediakan pelatihan yang komprehensif, yang jelas dan juga yang komplit gitu. Nah, ini ada fasilitasnya. Dan ini beberapa mitra kita ya yang pernah kita adakan pelatihan itu mulai dari BUMN, lalu ada di kampus, di universitas, di SMK, dan juga beberapa perusahaan lainnya. Ini mungkin ya beberapa dokumentasi pelatihan ini dengan Unair, terus juga ada dengan Universitas Negeri Jakarta. Nah, oke langsung saja. Sebelum ke sesi inti ya, ini Iqbal mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Jadi ketika nanti di pertengahan sesi materi, teman-teman ada pertanyaan nih atau ada hal yang bingung tapi pengen ditanyain, boleh banget langsung tidak perlu disimpan, tapi langsung saja dimasukkan atau diinput ke menti.com. Nah, kodenya ini ya di bawah ini teman-teman ada 2621597 atau bisa langsung scan barcode yang ada di sini. Nanti dari teman-teman expert juga bakal mengingatkan ya di pertengahan sesi materi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disubmit ke menti kita. Oke, seperti itu langsung saja. Mungkin aku mau nyapa dulu ya ke Mbak Hila, panggilannya Mbak Hila. Halo Mbak Hila, selamat malam. Halo, halo Bale, selamat malam. Oke, apa kabarnya Mbak Hila? Halo, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bale? Oke, alhamdulillah juga Mbak. Ya, meskipun cuaca ya sedang seperti ini, tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan. Dan Mbak Hila sudah siap untuk sharing materinya? Siap banget. Siap banget ya. Oke, wah sudah ready juga nih. Oke, langsung saja teman-teman. Jangan lupa untuk siapkan catatannya, dengarkan dan pahami materi ini disampaikan, insya Allah karena bakal sangat-sangat insightful. Langsung saja, waktu dan tempat kepada Mbak Hila, disilahkan. Oke, thank you Bale. Aku izin share screen dulu. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya, Bal ya? Aman, Mbak? Oke, siap. Oke, teman-teman sebelumnya selamat malam, teman-teman sobat Espres semua. Semoga dalam keadaan sehat dan baik ya malam hari ini. Seperti yang tadi Bale bilang ya, malam hari ini kita akan ngobrol sedikit banyak ya terkait HR, terutama terkait TA atau Talent Acquisition. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga ya, hari ini kita akan bahas terkait jalur karir TA, kemudian gimana sih panduan praktis gitu ya untuk jadi TA, khususnya untuk teman-teman yang entry level, kayak gitu. Oke, mungkin sebelum itu aku juga izin perkenalan lagi ya teman-teman. Teman-teman semuanya kenalin, aku Hila. Aku saat ini berprofesi sebagai Human Capital di Giga Software House, jadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang custom software. Nah, dulu sebelum aku jadi Human Capital ya teman-teman, aku dulu juga belajarnya dari bawah gitu ya teman-teman. Jadi dulu aku megang talent management. Ya, mungkin kalau teman-teman familiar sama HR operation gitu ya, itu sebenarnya mirip juga ya. Jadi aku dulu handling end-to-end employees processes gitu ya. Jadi mulai dari rekrutmen sampai kontrak, sampai combine juga gitu ya. Dulu kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah dari talent management, aku berpindah gitu ya untuk fokus ke rekrutmen. Dan saat itu aku titelnya adalah talent acquisition specialist. Jadi fokus handling rekrutmen dan juga handling employer branding. Kemudian setelah jadi talent acquisition, aku balik lagi ya ke awal, aku jadi human capital yang oversee all of human resource initiative. Jadi hampir semua terkait human capital aku berkecimpung di dalamnya kayak gitu. Jadi rekrutmen, data generalis dan lain-lain kayak gitu.
Nah, buat teman-teman yang mau connect sama aku, boleh banget langsung bisa ke link ini ya, teman-teman. Yang mau tanya-tanya juga boleh. Nanti bisa langsung ke linkin aku di Myhatul Saadah. Gitu. Oke, nah jadi malam hari ini kita akan sharing gitu ya teman-teman. Ada 4 poin nih yang akan kita sharing. Yang pertama terkait karir dan peran talent acquisition. Kemudian peluang karir dan juga career path, terutamanya di talent acquisition. Kemudian basic skill talent acquisition. Dan yang terakhir nanti aku akan share juga terkait strategi gimana sih menemukan talent terbaik atau top talent kayak gitu. Oke, kita langsung jam aja ke materi yang pertama, yaitu terkait karir dan peran talent acquisition. Nah, sebelum jauh ke arah talent acquisition nih, aku akan bercerita gitu ya teman-teman, sebenarnya apa sih gitu ya perbedaan talent acquisition dan juga recruiter. Nah, sebenarnya basicnya gitu ya, dua titel ini atau dua posisi ini sebenarnya tuh sama aja sih teman-teman ya, nggak beda jauh. Cuman talent acquisition itu lebih rich dari recruiter. Jadi kalau recruiter memang spesifik nih rekrutmen gitu ya, mengurusi rekrutmen yang sedang aktif gitu. Tapi talent acquisition ini benar-benar end to end banget untuk proses rekrutmen. Jadi mulai dari attract talent, kemudian gimana kita nyebar iklan lowongan kerja sampai nanti kandidat ini bisa onboarding kayak gitu. Nah, gini ya, jadi talent acquisition ini lebih luas gitu ya, karena tadi ya, ini ada talent acquisition ini udah megangnya udah strategik banget gitu ya, long term juga karena mulai dari awal gitu ya, untuk mengantisipasi kira-kira kebutuhan staff di masa depan itu seperti apa, kemudian secara aktif gitu ya, mencari mulai dari attract, engage sampai hire gitu ya, dan juga develop qualified candidates. Ini mungkin yang teman-teman kurang familiar ya. Jadi kalau recruiter ya udah sekedar aja melakukan rekrutmen gitu ya, proses rekrutmen dari sebar lokal sampai udah onboarding. Nah, talent acquisition ini sampai gimana kita bisa ibaratnya menggain gitu ya, memanfaatkan lah ya database talent yang udah kita simpan kayak gitu. Nanti aku juga akan share nih gimana caranya untuk kita bisa mengolah database dari kandidat-kandidat yang pernah kita interview kayak gitu. Gitu. Jadi basicnya hampir mirip, tapi talent acquisition ini lebih rich lagi gitu ya, lebih broad daripada recruiter kayak gitu. Oke. Nah, terus sebenarnya apa sih gitu ya key role gitu ya atau eh, kunci gitu ya dari posisi talent acquisition gitu. Nah, yang pertama adalah employer branding seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya teman-teman. Jadi talent acquisition ini juga nge-attract gitu ya, nge-attract untuk employernya ini bisa diketahui, kemudian juga para calon kandidat atau mungkin calon-calon karyawan di luar sana juga tahu gitu ya sebenarnya perusahaan yang sedang kita iklankan gitu ya posisinya tuh apa kayak gitu. Jadi kita akan ngurusin terkait brand image-nya dari employer, kemudian juga meng-attract gitu ya kira potensial-potensial kandidat. Kemudian yang kedua, rekrutmen marketing. Jadi marketing ini nggak hanya terkait sales aja ya, nggak ada terkait dengan penjualan, tapi sebenarnya kita sebagai talent acquisition juga bermain di area marketing, tapi spesifik untuk rekrutmen marketing. Jadi kita juga harus aktif nih untuk mempromosikan gitu ya beberapa job opportunities yang sedang dibuka. Bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Glints, bisa lewat Jobstreet, bisa lewat sosial media perusahaan dan lain-lain. Nah, ini juga yang penting banget karena biasanya nih semakin banyak kita bisa nge-share ya, jelas peluang untuk kita mendapatkan top talent atau kandidat juga semakin banyak kayak gitu. Bahkan sekarang juga model banget ya teman-teman untuk iklan loker di TikTok gitu ya. Kita buat video yang lucu-lucu atau kita buat iklan terkait company culture kita, nanti di belakangnya kita bisa sisipin nih kalau kita lagi buka loker kayak gitu ya, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, talent sourcing and recruitment. Nah, ini nih baru masuk gitu ya ke inti dari talent acquisition nih, yaitu kita secara aktif gitu ya nyari kandidat. Ini juga macam-macam banget caranya. Bisa aktif rekrutmen, jadi kita memang buka loker gitu ya, kita open, kita iklan di LinkedIn, kita juga nge-approach satu-satu di LinkedIn gitu ya. Bisa juga dengan pasif. Nah, pasif ini adalah rekrutmen yang kita lakukan di internal perusahaan atau dari dulu-dulu gitu ya kandidat yang pernah kita interview mungkin nggak lolos atau mungkin kurang cocok pada saat itu bisa aja nih sekarang jadi cocok gitu ya. Nah itu juga masuk ke tugasnya talent acquisition. Kemudian yang keempat adalah talent pipeline dan juga succession planning. Nah ini yang berkaitan sama poin ketiga tadi ya. Jadi rekrutmen ini bisa secara internal ataupun eksternal gitu. Nah kalau talent pipelining dan succession planning ini masuk ke bagian internal rekrutmen kita gitu. Jadi kita cari-cari gitu ya, kita lihat-lihat kira-kira di dalam perusahaan sendiri ini ada nggak sih yang potensial untuk mengisi salah satu posisi gitu ya.
Kemudian kita juga buka-buka lagi gitu ya database yang udah pernah kita kumpulin, CV-CV yang pernah kita screening gitu ya. Ada nggak sih yang cocok untuk mengisi posisi yang terbuka? Nah, ini biasanya yang jadi mempercepat gitu ya, mempercepat proses rekrutmen yang sedang kita lakukan kayak gitu. Nah, biasanya di talent pipelining dan juga session planning kayak gitu. Gitu. Terus next ya, tadi kita udah bicara terkait peran dan juga apa namanya peran dan juga tugas dari talent acquisition. Kita akan move nih ke peluang karir dan juga career path dari talent acquisition. Nah ini juga sebenarnya relate juga sama pengalamanku yang tadi aku jelaskan di awal ya teman-teman. Jadi sebelum aku jadi human capital, aku dulu talent management, setelah itu jadi talent acquisition kayak gitu. Nah ini aku juga akan jelasin secara umum gitu ya, karena sebenarnya terkait career path ini akan beda-beda ya teman-teman di setiap perusahaan. Cuman sebenarnya secara basic atau secara intinya sebenarnya ya sama gitu ya, mirip satu sama lain gitu. Oke, nah jadi sebenarnya dalam career path gitu ya atau succession planning ini ada dua hal nih yang teman-teman harus pahami gitu ya. Jadi ada generalis, ada juga spesialis kayak gitu. Nah, biasanya nih untuk kita menuju ke spesialis ya teman-teman, emang kebanyakan di awalannya itu kita mulai dari generalis dulu. Jadi kita oversee semua kegiatan gitu ya di human resource gitu ya, mulai dari rekrutmen, mulai dari kontrak gitu ya, atau mungkin dari kita ngurusin BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, biasanya ini dibagi jadi dua, generalis dan juga spesialis. Untuk yang generalis kita coba bahas dulu. Untuk generalis biasanya nih dari HR operation gitu ya. HR operation ini HR yang memang basically operasional aja. Misal kayak drafting kontrak, kemudian apa namanya mengekstrak data BPJS, Kesehatan Ketenagakerjaan kayak gitu. Kemudian yang biasanya pasang reminder nih ke HR manajernya kalau siapa yang mau habis kontrak kayak gitu. Kemudian jadwal one on one kayak gitu ya. Itu maksudnya ke HR operation atau juga bisa berangkat dari HR generalis. Nah, HR generalis ini lebih rich lagi daripada HR operation ya. Generalis ini juga kadang dilibatkan gitu ya dalam hal-hal seperti penilaian karyawan, kemudian juga one on one dengan karyawan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya HR generalis ini kayak HR operation, cuman dia lebih banyak lagi ya tugasnya dan juga lebih spesifik lagi untuk bersinggungan dengan karyawan kayak gitu. Nah, ini kan tadi kita udah bahas ya kalau yang berangkatnya jadi generalis. Nah, kalau yang berangkatnya dari spesialis itu juga bisa nih. Jadi dari awal udah masuk nih ke bidang rekrutmen gitu ya, udah fokus banget ke rekrutmen. Nah, bisa mulai dari rekrutmen koordinator dulu. Nah, rekrutmen koordinator ini maksudnya yang biasanya membantu tim talent acquisition ya, atau biasanya kita juga bisa bilang talent acquisition partner atau asisten gitu yang biasanya kayak bantu screening, kemudian membantu jadwal untuk interview gitu ya, kemudian kadang nih beberapa rekrutmen kan juga butuh dokumen. Nah, rekrutmen koordinator ini yang akan ngecek-ngecekin gitu ya kira-kira dokumennya udah lengkap atau belum. Kayak gitu. Itu nanti bisa dari rekrutmen koordinator. Nah, setelah nanti dari rekrutmen koordinator bisa nih promosi gitu ya ke talent acquisition specialist. Nah, ini lebih spesifik lagi. Tadi yang seperti aku bilang ya. Jadi talent acquisition ini lebih rich lagi mulai dari awal gitu ya untuk kita mengattract top talent sampai talent ini tuh bisa onboarding gitu ya. Bahkan sampai gimana caranya nih kita juga bisa melihat gitu ya perkembangan dari talent tersebut apakah bisa promosi atau tidak kayak gitu ya pada saat kita melakukan rekrutmen internal kayak gitu. Nah, setelah jadi talent acquisition specialist gitu ya, yang sebenarnya ini juga pegang employer branding, bisa lagi nih nanti akan naik lagi gitu ya, lebih spesialis lagi. Bisa jadi senior talent acquisition specialist kayak gitu. Kemudian juga bisa nih spesialis banget megang employer branding specialist. Itu juga ada nih. Jadi yang spesifik memang tugasnya adalah meng-attract talent kayak gitu. Kemudian juga ada nih talent management officer. Nah, talent management officer ini sebenarnya bagian dari talent acquisition, cuma spesifik untuk membantu gitu ya di rekrutmen internal. Jadi kayak succession planning, kemudian promosi, kemudian cara penilaian karyawan itu masuk ke talent management officer. Kemudian juga talent management officer ini yang biasanya membantu tim HC atau human capital untuk menyusun manpower staffing gitu ya. Jadi manpower kira-kira di tahun depan kita mau ada tambahan manpower enggak kayak gitu. Kemudian kalau ada manpower kalau ada kebutuhan manpower, biasanya talent management akan bantu gitu ya. Kira-kira udah dibutuhkan atau belum ya kita nambah karyawan gitu. Kira-kira kalau misalnya kayak gini cocoknya dia promosi atau sebenarnya kita cocoknya cari orang baru, misalnya kayak gitu. Nah, talent management ini nanti akan bekerja sama sama human capital gitu ya untuk menyusun juga terkait manpower, kebutuhan manpower kayak gitu. Nah, baru nih nanti biasanya dari 3 poin ini, 3 posisi ini bisa naik nanti jadi talent acquisition manager yang biasanya nanti akan membawahi
para talent acquisition atau membawahi para recruiter. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah spesialis banget yang di bidang rekrutmen gitu ya, di bidang talent acquisition. Kayak gitu. Jadi bisa berangkat dari generalis dan juga bisa berangkat nih langsung dari spesialis. Nah, ini nih biasanya jadi pertanyaan gitu ya. Gimana emang ya caranya ya kalau kita tuh mau promosi atau kita pengen switch career gitu ya. Terus kalau misalnya nih aku sebenarnya, sorry sorry, aku sebenarnya cocoknya kayaknya aku jadi employee branding aja deh. Aku kayaknya kurang cocok jadi talent acquisition. Atau misalnya aku sebenarnya cocoknya jadi talent management deh kayaknya kayak gitu. Nah, gimana gitu ya cara untuk kita run atau cara kita gimana gain untuk bisa next step gitu ke karir sebelum ke berikutnya. Nah, ini ada beberapa cara yang aku rekomendasikan gitu ya. Yang pertama adalah gain relevant experience gitu ya. Nah, mungkin ini juga sangat familiar ya teman-teman. Jadi untuk kita bisa step ke career path, kalau bisa nih kita juga mencari-cari experience yang relevan sama posisi tersebut kayak gitu ya. Jadi misal tadi nih kita pengen end goals kita tuh pengen jadi talent acquisition manager. Nah, teman-teman bisa nih mulai dari recruitment coordinator dulu atau mulai dari HR generalis dulu gitu ya. Atau mulai dari talent acquisition langsung nih, itu juga bisa gitu ya teman-teman. Tinggal teman-teman gimana caranya bisa mencari gitu ya experience yang relevan. Bisa dari intern dulu gitu ya, bisa dari ikut course dulu gitu ya, itu juga bisa. Kemudian yang kedua adalah develop essential skills. Nah, ini jelas ya teman-teman, jangan sampai kita mencari-cari experience, kita punya experience, tapi kita nggak membangun sendiri nih skills-nya gitu ya. Sangat sayang banget ya, udah magang 3 bulan misalnya, ternyata ya magang sekedar magang aja, sekedar aku berangkat, pulang, udah gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gitu, tapi teman-teman juga perlu untuk selalu mendevelop essential skills gitu ya. Apalagi sekarang era digital ya teman-teman, bisa aja nih yang sudah aku jelaskan hari ini, bisa aja nih bulan depan udah berubah gitu ya. Nah, gimana teman-teman nih bisa selalu beradaptasi, kemudian juga mendevelop essential skills gitu ya, yang relate sama karir path yang mau teman-teman kejar. Kemudian, yang ketiga adalah tailor your resume and portfolio. Nah, ini nih sering banget ya teman-teman, apalagi kayak di aplikasi Glints, di LinkedIn gitu ya. Kalau teman-teman nggak update, kita sebagai recruiter juga nggak tahu gitu ya. Sebenarnya yang paling terbaru pengalamannya, portofolionya dari kandidat ini tuh apa sih gitu ya. Karena kadang di Glints nih teman-teman, kan kadang selain kita submit CV, itu juga kita harus melengkapi profile gitu ya. Nah, itu penting banget untuk melengkapi profilnya. Karena kadang sebelum kita cek CV, kita lihatnya dari profilnya dulu. Gitu ya. Kadang kita nggak punya waktu untuk cek CV, jadi kita cek profil dulu. Setelah itu baru next step nih, kita buka CV-nya kayak gitu. Nah, itu juga penting banget. Di LinkedIn juga seperti itu, teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu diupdate resume dan portofolionya. Nah, portofolio ini juga menarik teman-teman. Jadi sebenarnya portofolio ini nggak hanya berlaku buat teman-teman kreatif ya, nggak hanya buat UI UX designer, nggak hanya buat graphic designer, nggak cuma hanya buat videographer gitu. Tapi kita sebagai talent acquisition pun itu juga harus punya portofolio. Nah, ini nih yang sering banget miss ya dari teman-teman talent acquisition gitu ya. Ini perlu banget nih untuk punya develop juga portofolionya apa. Nanti aku juga akan share sedikit ya terkait portofolio juga. Nah, kemudian yang keempat adalah consider certification, training, atau course. Nah, ini jelas karena kadang nih portofolio aja nggak cukup. Terus dari kita gimana share experience di resume kita juga nggak cukup gitu. Karena kita nggak ada pengakuannya, nggak ada sertifikatnya gitu. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga familiar ya. Kadang kalau di CV ini ada nih yang misalnya punya skill recruitment, pakai bintang-bintang gitu. 4,5 dari 5 misalnya. Nah, itu tuh emang legitimasinya dari mana gitu ya? Emang siapa yang menilai diri sendiri gitu kan? Nah, itu kan nggak apa namanya teman-teman, nggak formal ya, maksudnya nggak nggak bisa dipercaya lah sama HR-nya gitu ya kan? Itu kan pilihan diri sendiri bukan pilihan orang lain gitu. Nah, makanya penting banget untuk consider certification, training atau course gitu. Nah, kalau nggak salah sih di expert itu juga ada ya sertifikatnya yang bahkan ada level-levelingnya gitu teman-teman. Jadi kayak apakah hasilnya eksepsional gitu ya, atau hasilnya mungkin yang paling bagus gitu. Nanti mungkin bisa ditanyain, dijelasin sama Mas Bale kali ya, atau sama teman-teman expert gitu. Jadi kalau di expert, kalau nggak salah itu juga ada nih level-levelnya. Nah, yang dibutuhkan recruiter itu sebenarnya di situ teman-teman. Kita harus tahu sebenarnya hasil dari sertifikasinya itu apa gitu. Jangan sampai cuman ya udah ngasih sertifikat, udah selesai gitu. Tapi teman-teman juga perlu nyantumin hasil dari course-nya itu tuh apa gitu. Kalau ada penilaiannya itu lebih bagus lagi. Jadi hasil dari penilaiannya itu apa sih emang sebenarnya? Apakah ternyata nilainya jelek gitu ya? Apa ternyata nilainya bagus banget kayak gitu. Nah, itu juga bisa untuk melegitimasi skills-nya teman-teman kayak gitu. Jadi jangan sampai
sertifikat kosongan aja teman-teman masukin, tapi teman-teman nggak ngasih tahu hasilnya apa, yang dipelajari apa, itu jangan sampai cuman kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi gimana untuk bisa run to career path gitu. Jadi jangan sampai cuma nulis-nulis aja tapi nggak ada bukti nyatanya gitu ya. Bisa nih dengan sertifikasi, training atau course itu bisa membantu pembuktian teman-teman. Kalau ini tuh nggak cuma nulis doang kok, tapi ini memang beneran aku ikut trainingnya, bahkan aku dapat nilai kayak gitu ya. Gitu. Oke. Next, nah tadi kita udah ngomongin gitu ya terkait gimana caranya untuk kita bisa dive into the career path, gimana kita untuk bisa run to the career path gitu ya. The next step gitu ya adalah tadi develop essential skills gitu. Sebenarnya basic skill apa aja sih gitu ya yang diperlukan sama teman-teman yang mau terjun ke dunia talent acquisition gitu. Oke, kita mulai dari technical skills dulu. Jadi technical skill ini adalah skill yang relate gitu ya, yang praktikal, yang bisa, yang harus kita pelajari, harus kita develop gitu ya, yang relate sama gimana caranya untuk kita bisa perform di suatu job kita, terutamanya di bidang talent acquisition. Nah, yang pertama adalah sourcing. Nah, sourcing ini mencari gitu ya, mencari kandidat bisa dengan aktif ataupun dengan pasif. Nah, bisa banget kita menggunakan berbagai macam channels gitu ya, mulai dari job board. Nah, job board ini banyak banget ya teman-teman. Sekarang banyak banget yang baru. Nah, teman-teman gimana caranya nih bisa menggunakan job boards ini dengan benar gitu ya. Kemudian sosial media platform bisa LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok gitu ya sekarang juga udah pakai kayak gitu. Kemudian and professional networking site. Nah, ini nih yang terakhir nih. Jadi teman-teman mungkin akan agak sedikit sensitif kayak ada orang dalam, ada apa gitu. Nah, sebenarnya tuh ini bukan terkait dengan orang dalam ya teman-teman, tapi terkait gimana kita bisa networking. Bahkan aku sebagai recruiter pun gitu ya, sebagai talent acquisition juga perlu nih networking dengan sesama HR gitu. Karena bisa aja nih kayak kita mau background checking gitu ya. Kita bisa tanya mungkin di perusahaan sebelumnya atau juga bisa kita minta tolong sama HR lainnya untuk bantu share kayak gitu itu juga bisa. Nah, ini nih yang sering kali teman-teman nggak notice gitu ya kalau networking ini penting. Bisa online, bisa offline kayak gitu. Jadi untuk cari teman-teman sorry sorry untuk cari teman-teman di bidang yang sama ini juga penting gitu ya, bisa kenalan misalnya dari kita punya grup sesama HR gitu ya, atau mungkin dari kita ikut course gitu ya, kita ikut course terus kita dikumpulin di grup yang sama nih. Nah itu juga bisa nih kita saling kenal-kenalan, saling bantu membantu gitu ya, entah besok kita nyari kandidat atau kita bahkan yang mungkin mau cari kerja itu juga bisa nih dengan lewat networking ini kayak gitu. Kemudian, kalau itu kan sourcing yang aktif ya teman-teman. Kalau sourcing pasif itu bisa dengan kita mencari dari database talent yang udah kita buat kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah screening. Ini ability to review resume and cover letters gitu ya. Kemudian conduct initial phone screening, assess candidate qualification dan juga masih banyak lagi. Nah, screening ini nih yang juga jadi poin pentingnya. Karena apa gitu ya? Karena user gitu ya itu pasti nggak punya banyak waktu ya teman-teman untuk bisa menginterview semua kandidat gitu ya. Jadi tugas kita sebagai HR itu adalah menyaring dulu, memfilter dulu kira-kira dari 100 CV gitu ya, berapa CV sini yang paling possible gitu ya, entah top 20, entah top 10 gitu ya, yang bisa masuk ke batch pertama untuk bisa interview dengan user kayak gitu. Nah, di screening ini nih teman-teman perlu banget yang namanya berlatih gitu ya. Apa namanya sering-sering baca CV gitu ya, atau mungkin teman-teman juga bisa sharing gitu ya. Nah, sharing ini juga penting banget nih karena kadang baca screening CV gitu ya. Kemudian apalagi posisinya banyak banget, banyak posisi yang nggak familiar, jelas kita butuh bantuan gitu ya dari expertnya, dari expertnya gitu ya. Caranya gimana sih untuk tahu keyword-keyword penting gitu ya di CV, kemudian keyword-keyword penting dari gimana kita pas menilai kandidat gitu ya. Itu juga penting banget di screening. Kemudian yang ketiga adalah recruitment marketing. Nah, ini tadi ya. Jadi marketing nggak hanya untuk teman-teman sales, nggak hanya untuk teman-teman penjualan, tapi kita sebagai recruiter juga perlu nih untuk pinter marketing gitu ya. Nah, sebenarnya marketing ini related ke gimana kita bisa membangun brand gitu ya dari suatu perusahaan. Jadi kita bisa punya employer branding yang kuat, kemudian kita juga bisa membantu gitu ya, kita membantu juga untuk mendevelop employer brand yang strong kayak gitu. Nah, ini juga perlu berlatih ya teman-teman. Mungkin karena background kita bukan marketing, background kita bukan content writer. Nah, lagi-lagi ini juga perlu juga kita untuk belajar gitu ya, gimana caranya untuk menulis job desk yang simple gitu ya, cuma tetap bisa dibaca dengan mudah.
Kemudian juga mungkin kalau di LinkedIn kita bisa juga ya kayak nyari keyword-keywordnya. Nah, gimana nih biar iklan kita bisa nyantol di LinkedIn gitu ya. Iklan kita di postingan-postingan pas kita cari di searchingnya LinkedIn kita bisa masuk ke top 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 searchingnya atau hasil searchingnya. Mungkin kita juga perlu nih pakai hashtag-hashtag atau pakai kata-kata yang catching gitu ya. Jadi para calon kandidat kita nih juga bisa langsung melihat kayak gitu. Dan tentu juga networking juga ya, balik-balik lagi ke networking juga. Mungkin di LinkedIn kalau teman-teman punya teman-temannya satu HR, teman-teman profesi yang sama gitu ya, bisa saling bantu like, saling bantu repost gitu ya. Jadi kita juga bisa semakin luas nih iklan terkait posisi yang sedang kita buka gitu. Kemudian yang keempat, pipeline of talent pool. Nah, ini juga penting banget karena kita nggak tahu ya, bisa aja dulu kandidat kita yang nggak lolos gitu ya, ternyata setelah 1 tahun atau mungkin setelah 2 bulan, ternyata udah gain experience udah lebih gede banget. Ada juga perubahan-perubahan yang lain. Nah, ini juga penting banget untuk kita menyiapkan pipeline of talent pool. Nah, biasanya kalau pipeline of talent pool ini yang perlu kita dokumentasikan menggunakan spreadsheet. Jadi jangan hanya cuma CV-nya disimpan, jangan cuma CV-nya ditumpuk gitu ya. Tapi kita juga lihat nih dari CV tersebut, poin-poinnya apa aja sih gitu ya. Misalnya kayak skill-nya gitu ya, kemudian misalnya kayak pengalamannya, kayak gitu. Nanti aku juga akan share ya terkait contohnya seperti apa. Nah, ini karena lebih efektif nih teman-teman kita bisa menyimpan gitu ya CV-nya ini lebih rapi karena udah kita ibaratnya kita udah tulis keyword-keywordnya jadi nggak usah perlu cek CV-nya satu-satu lagi gitu ya kita cuma tinggal lihat dari pipeline of talent pool. Nah, pipeline of talent pool ini juga sebenarnya bisa jadi portofolionya teman-teman. Jadi pas teman-teman bangun portofolionya terkait TA bisa juga nih share gitu ya terkait gimana caranya teman-teman membuat pipeline. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah di portofolio ini jangan sampai pakai data real ya. Jangan sampai pakai data real, jadi pakai data ibaratnya dummy data aja gitu untuk mengisi contoh pipeline-nya atau gimana caranya teman-teman menyusun pipeline kayak gitu. Ini juga bisa masuk ke portofolio gitu. Oke. Terus next, tadi kita udah bahas terkait technical skills, kita nextnya akan bahas terkait soft skill. Nah, soft skill ini adalah karakter ya, dan juga interpersonal skill yang perlu teman-teman develop gitu ya, perlu teman-teman latih kayak gitu karena biasanya hal-hal kayak gini nih nggak bisa ya 1 hari 2 hari langsung terbentuk, tapi teman-teman juga harus belajar gitu ya. Yang pertama adalah communication. Nah, communication ini nggak cuma gimana caranya kita ngomong kayak gini ya, nggak cuma hanya terkait kita public speaking, tapi sebenarnya communication yang di sini ini juga termasuk dengan gimana kita bisa written gitu ya, gimana kita bisa nulis yang bagus gitu ya. Karena kan kalau misalnya mau nulis job desk nih, kita pertama kita belum punya punya knowledge misalnya belum punya knowledge yang bagus di posisi itu gitu ya kita belum paham banget sebenarnya itu knowledge-nya tuh posisi itu tuh emang ngapain gitu ya. Nah, penting banget untuk punya cara menulis yang bagus gitu. Jadi ketika kandidat mau ngelihat gitu ya iklan kita nggak curiga gitu ya. Ini kok banyak banget ya job desk-nya ya job desk sampai 10 gitu misalnya. Job desk sampai 100 misalnya kayak gitu. Dan jangan sampai kayak gitu. Jadi kita juga harus punya skill writing yang bagus gitu ya. Skill writing communication yang bagus untuk gimana caranya biar job desk ini tuh lebih clear gitu. Nggak kelihatan too much juga kayak gitu. Tapi ya itu tetap cukup kayak gitu. Nah, ini juga dilihat juga gimana caranya kita ngomong dengan kandidat. Nah, ini nih, ini sering banget dilupakan para teman-teman recruiter. Jadi pas kita interview gitu ya, jangan sampai hanya kandidat kita aja yang ngomongnya bagus, tapi kita sebagai recruiter juga harus bagus dong. Karena sebenarnya di posisi saat kita rekrutmen, saat kita interview, saat kita ngomong by chat, itu sebenarnya kita juga harus mengattract talent tersebut gitu. Kita harus bisa bikin kandidatnya nyaman gitu ya. Jadi ketika kandidat itu interview dia nggak deg-degan, nggak belepotan ngomongnya gitu. Jadi kita juga bisa tahu sebenarnya true potensial dari kandidat ini seperti apa kayak gitu. Kemudian karena kita sebagai rekruter adalah wajah pertama gitu ya yang dilihat kandidat ketika rekrutmen gitu ya kan kalau misalnya kita rekrutmen nggak mungkin dong kandidatnya langsung tahu CEO-nya ngomong sama CEO-nya langsung nggak mungkin kan pasti ngomongnya sama kita dulu ngobrolnya sama kita dulu. Nah, disitulah kita harus berlatih untuk memberikan first impression yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kandidat aja yang berusaha untuk tampil oke, tapi kita juga harus gitu ya, karena kita akan jadi first face gitu ya, first impression dari kandidat-kandidat kita. Kemudian juga cara ngomong kita dengan hiring managers itu juga perlu ya untuk gimana kita mengkomunikasikan untuk interview itu juga penting banget. Dan juga jangan sampai miskom gitu ya. Kita mau meng-hire graphic designer misalnya.
Tapi ternyata usernya tuh nggak mau graphic designer, usernya tuh maunya tuh videographer misalnya. Itu kan miskom ya. Nah, jangan sampai tuh miskom-miskom kayak gitu. Jadi di-clearin semuanya, baik komunikasi itu dengan kandidat dan juga komunikasi dengan hiring managers atau usernya gitu. Kemudian berikutnya adalah interpersonal skills. Nah, ini juga penting banget gitu ya karena tadi 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 ya awal-awal tadi, kita adalah first impression gitu. Jadi gimana kita bisa nge-build gitu ya relationship yang bagus sama kandidat gitu. Kita ngasih juga experience yang positif sama kandidat gitu ya. Kita kalau diajak ngobrol nyaman, kita jangan lupa juga nanyain kabarnya kandidat, bikin kandidatnya itu nyaman. Jadi pas interview dia bisa all out gitu ya. Kemudian pas kita chattingan misalnya, nah sekarang kan zaman banget sosial media ya teman-teman, jangan sampai pas kita ngechat-ngechat sama kandidat, kita juga mengeluarkan kata-kata yang nggak sesuai gitu ya. Kita juga nggak sesuai sama manners gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Tuh, karena tadi rekrutmen itu adalah dua arah ya teman-teman. Jadi kandidat menilai kita, kita juga menilai kandidat gitu ya. Jangan sampai nih kandidat udah nggak suka dulu sama kita. Nah gimana dia mau bergabung sama kita kalau kita aja udah jelek gitu ya cara nge-treatnya, gimana cara kita komunikasinya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah attention to detail gitu ya. Ini juga gimana caranya kita bisa mencari gitu ya, perhatian gitu ya, memperhatikan detail-detail yang ada di proses rekrutmennya kita. Mulai dari awal banget, gimana kita menanyakan ke usernya dulu. Sebenarnya kebutuhan usernya nih apa? Sebenarnya usernya nih mau meng-hire apa sih gitu ya? Mau meng-hire developer. Developernya mau apa? Apakah mobile? Apakah website gitu? Atau jangan-jangan kebutuhannya ini bukan developer gitu ya, ternyata kebutuhannya yang lain kayak gitu. Nah, ini kita juga perlu nih untuk mengkomunikasikan dengan hiring manajernya gitu ya. Termasuk juga detail job desk-nya karena juga akan poin plus kalau teman-teman bisa menjelaskan ke kandidat job desk yang jelas itu seperti apa gitu ya. Jadi kandidat juga paham gitu. Oh, sebenarnya posisinya seperti ini ya, kayak gitu. Kemudian ini juga relate sama dokumen-dokumen yang teman-teman nanti akan compile gitu ya, nanti di talent pipeline dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga nanti kita biasa juga setor gitu ya hasil interview kita dengan atasan kita atau dengan user kita kayak gitu. Nah itu jelas harus bisa ensure gitu ya akurasinya, kemudian data dan juga dokumentasi yang sudah dikirimkan oleh kandidat. Kemudian yang keempat adalah adaptability. Nah, ini ya sering banget kita juga lupa gitu ya. Maunya kandidat aja nih yang beradaptasi gitu ya. Tapi lupa nih kalau kita juga perlu nih beradaptasi gitu ya. Misalnya nih ada kandidat yang deg-degan banget, kelihatan banget nervousnya dia, jadi susah ngomong gitu. Padahal di CV-nya bagus. Nah, ini nih kita harus bisa beradaptasi dengan cara ngomongnya kandidat gitu ya. Gimana kita bisa bikin nyaman gitu ya. Kita juga misalnya kalau dia ternyata kadang kan ada ya beberapa recruiter yang menanyakan pertanyaan tuh langsung banyak gitu ya. Misal kayak 2 sampai 3 poin dalam satu pertanyaan gitu. Kadang ada kandidat yang bisa langsung paham, kadang juga ada kandidat yang saking deg-degannya lupa gitu. Nah, bisa nih kita menilai gitu kira-kira kalau satu dulu cocok nggak nih, bisa jawab nggak gitu ya. Kemudian baru dua bisa nggak. Kalau ternyata dua nggak bisa jawab, ya baik lagi ke satu pertanyaan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita juga memaksakan cara ngomongnya kita gitu ya, tapi kita juga harus beradaptasi dengan cara ngomongnya kandidat gitu. Karena untuk menilai kandidat nggak cuma hanya dari interview ya teman-teman ya, banyak banget caranya, bisa dari technical test dan lain-lain. Nah, interview ini yang biasanya sering pada salah tingkah, nervous kayak gitu ya. Jangan sampai ini bikin nggak nyaman kandidatnya. Kayak gitu. Kemudian jangan lupa efisien processes gitu ya, teman-teman. Jadi di awal udah disampaikan dulu gitu ya, proses rekrutmennya seperti apa. Jadi biar kandidat juga nggak bertanya-tanya, kemudian kandidat juga udah bersiap lebih bagus lagi kalau kita udah sampaikan proses rekrutmennya tuh apa aja, kayak gitu. Nah, itu beberapa basic skill yang teman-teman calon talent acquisition harus pahami gitu ya. Nah, ini aku mencontohkan contoh dashboard talent pipeline gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya aku juga ngambil juga ya, aku belajar juga dulu di course kayak gitu ya. Kalau di expert aku masih kurang tahu, tapi nanti aku coba tanya nanti teman-teman bisa tanya ke expert ya, apakah expert juga ngajarin terkait contoh dashboard talent pipeline. Tapi kalau nggak salah sih harusnya semuanya diajarin ya teman-teman, karena ini juga penting nih buat calon talent acquisition gitu. Nah, ini adalah cara untuk kita meresume gitu ya hasil interview kita kayak gitu mulai dari nama, kontaknya, sumbernya nih kita dapat dari mana gitu karena
talent acquisition ini juga punya report ya, kira-kira dari semua job boards yang kita pakai, mana sih gitu ya, sumber job boards yang paling oke kandidatnya atau paling banyak kandidatnya. Kemudian status. Nah, status ini bisa ya dari technical test, dari quick call, kemudian dari hasil akhirnya dia hired atau rejected kayak gitu. Nah, ini juga penting nih karena jelas ya nanti kita akan menghandle beratus-ratus kandidat gitu ya. Jadi biar kita juga nggak lupa status terakhirnya itu apa. Kemudian link CV dan juga portofolio. Nah, ini juga penting banget. Perlu kita kumpulkan. Jadi kalau misalnya kita masih perlu lagi untuk tahu CV-nya, kita bisa buka lagi. Atau ternyata CV-nya udah lama nih, kita pengen update CV gitu ya. Tinggal hubungin aja kontak yang udah kita kasih di sini. Kayak gitu. Kemudian case skills, ini juga penting banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari developer, tinggal kita searching aja skillnya apa sih gitu ya. Atau kita mau nyari finance gitu, tinggal kita search aja case skillsnya apa. Kemudian assessment recruiter. Nah, kita juga punya penilaian sendiri terhadap kandidat gitu ya. Terus jangan lupa juga kita nanyain ke user, hasil penilaian user itu apa sih? Dan kita juga masukkan ke assessmentnya. Kemudian link lembar assessment. Nah, untuk link lembar assessment ini macam-macam ya. Bisa dari technical testnya, bisa juga dari lembar assessment yang dibuat oleh HR. Jadi kadang HR juga, talent acquisition ya, punya juga form penilaian sendiri. Nanti tinggal kita masukin poin-poinnya kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, itu juga bisa teman-teman latih, bisa teman-teman pelajari dengan dummy data. Teman-teman juga bisa ikut course atau pelatihan yang sesuai juga. Karena di sini juga teman-teman bisa share gitu ya, gimana caranya bangun dashboard yang lebih oke lagi, lebih rich lagi, kayak gitu. Gitu. Oke, nah tadi kita udah belajar terkait basic skill gitu ya. Nah, saatnya kita jam ke materi berikutnya yaitu strategi menemukan talent terbaik. Tadi kita udah effort banyak banget ya, udah tahu career path-nya, kita juga udah tahu apa aja sih skills-nya. Nah, sekarang gimana untuk kita bisa mempertahankan performa kita gitu ya sebagai talent acquisition gitu ya. Nah, yang pertama, gimana caranya kita bisa menemukan top talent atau talent terbaik? Oke, yang pertama sebenarnya rekrutmen itu tidak semudah hanya dengan kita sebar loker, kandidat daftar, kita interview, lolos, udah selesai. Nah, sebenarnya nggak semudah itu ya teman-teman. Teman-teman pasti familiar banget sama rekruter ini sering janjiin kita butuh waktu 1 sampai 2 minggu gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya related sama gimana caranya kita mencari kandidat. Nah, kita talent acquisition itu juga punya hiring time atau deadline untuk dapat kandidat. Biasanya sih kita 2 minggu ya. Kalau di kantorku 2 minggu nih. Nah, ini juga perlu nih untuk membangun jauh-jauh sebelum para user ini request gitu ya terkait kebutuhan talent mereka. Nah, ini recruitment final stage dari awal banget gimana kita build awareness gitu ya, gimana kita membangun branding kantor kita. Attraction gitu ya, kemudian interest, applying, evaluating, interviewing sampai hiring. Nah, sebenarnya rekrutmen ini prosesnya sepanjang itu untuk kita bisa dapat kandidat yang banyak dan oke gitu ya. Itu cukup banyak gitu ya, teman-teman kalau udah bisa membangun 7 poin ini pasti akan lebih mudah untuk dapat kandidat gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu gimana untuk dapat top talent ya. Oke, yang pertama ini ya aku perlu sampaikan juga teman-teman menemukan top talent gitu ya atau rekrutmen ini itu sebenarnya adalah about building relationship gitu ya. Gimana kita bisa bangun relation yang bagus sama kandidat, gimana kita bisa bangun relation yang bagus juga sama sesama HR gitu ya. Karena tadi recruiting ini about building relationship, gimana kita bisa give and take. Gimana nggak cuma kita yang butuh kandidat gitu ya, tapi kan nggak cuma kandidat yang butuh kita gitu ya, tapi kan kita juga butuh kandidat ya teman-teman. Jadi jangan sampai juga kita punya rasa untuk ya kan kandidat yang butuh aku gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kan kita juga sebenarnya butuhkan kandidat atau karyawan tersebut gitu. Jadi jangan sampai dapat eh jangan sampai membangun negatif impression gitu ya. Karena bisa aja nih orang-orang yang kecewa sama experience-nya ini adalah top talent gitu ya ternyata. Nah, yang pertama adalah crafting compelling job posting gitu ya. Nah, gimana kita bisa membuat job posting yang deskripsinya jelas, kemudian keterampilan yang dibutuhkan tuh apa, pengalamannya seperti apa, kemudian benefitnya kalau ada gitu ya kita bisa sampaikan, dan juga kualitas yang diinginkan gitu ya, hard and soft skill yang dibutuhkan itu memang sebenarnya apa sih gitu. Kemudian tips dari aku, yang pertama berikan batas waktu penutupan loker. Nah, jelas ya ini teman-teman karena ketika kandidat nih tahu gitu ya, misalnya seminggu lagi udah mau tutup, nah kandidatnya akan buru-buru untuk segera apply kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ada waktu penutupan loker, pasti
kandidat juga akan santai-santai aja gitu. Padahal kita udah keburu butuh nih. Nah, jadi penting banget untuk memberikan batas penutupan loker. Kemudian juga deskripsi tentang perusahaan. Nah, deskripsi tentang perusahaan ini juga penting karena tadi kita masuk ke bagian awareness, gimana kita bisa menceritakan juga terkait perusahaan kita. Kemudian, cantumkan instruksi lamaran yang jelas dan personal. Nah, ini juga penting banget buat, apalagi terutama buat perusahaan-perusahaan yang belum punya job portal sendiri gitu ya. Nah, ini juga penting nih kita memberikan instruksi yang jelas. Apakah dikirim via email, atau dikirim via WhatsApp, atau dikirim via DM, atau dikirim lewat mana gitu ya, atau mungkin dikirim lewat offline kayak gitu. Nah, ini juga penting banget untuk kita mencantumkan instruksi lamaran yang jelas. Nah, ini juga sebenarnya jadi poin untuk kita bisa screening para kandidat. Jadi ketika kita udah menyiapkan instruksinya dengan jelas gitu ya, tapi ternyata ada kandidat yang nggak sesuai, berarti kita udah tahu nih, oh berarti ini kandidat nggak detail. Ternyata kandidat ini tuh nggak kasih attention ke loker kita, kayak gitu. Nah, ini penting banget. Ini juga jadi salah satu filter pertama kita untuk melihat kandidat. Kemudian yang kedua adalah targeting the right channels. Nah, ini ya, tadi ya job board di Indonesia ini banyak banget gitu ya. Kita juga perlu nih untuk memakai berbagai macam job boards gitu, tapi jangan lupa juga untuk dievaluasi dari semua job board yang kita pakai, mana sih sebenarnya kandidatnya paling banyak atau yang paling efektif kita gunakan. Kemudian professional platforms. Nah, ini jelas ya, bisa dengan grup WA gitu ya. Nah, biasanya nih kalau expert nih gitu ya, kalau ada webinar, biasanya kita dimasukkan ke grup ya. Kemudian ada juga komunitasnya kalau nggak salah di expert. Nah, atau apalagi nanti kalau teman-teman udah join ke course-nya expert gitu ya, teman-teman akan bisa langsung nge-link sama mentornya. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Teman-teman bisa satu grup sama orang penting gitu ya, sama expert di bidang talent acquisition ini juga penting nih. Kali aja teman-teman di tengah jalan setelah ikut course-nya ada pertanyaan nih. Nah, teman-teman bisa nih memanfaatkan channel tersebut untuk bertanya-tanya dengan expertnya gitu ya, dengan expert dan juga dengan teman-teman yang satu profesi di bidang HR. Kemudian sosial media nih ini juga penting nih. Kemudian partnership dengan career center. Nah, ini biasanya dibutuhkan untuk teman-teman yang nyari entry level ya, bisa dengan kerjasama dengan career center di universitas. Kemudian juga employee referrals. Nah, employee referrals ini biasanya dari kita tanya gitu ya ke teman-teman kita di kantor, ada nggak yang punya kenalan A, B, C gitu ya, kandidat A, B, C. Nah, nanti bisa biasanya akan memudahkan kita juga untuk interview dan juga technical test gitu ya. Kali aja temennya anak kantor kita ada yang cocok kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga masih banyak banget cara teman-teman untuk bisa eh, share gitu ya loker-loker yang dibutuhkan kayak gitu. Oke. Nah, next kemudian go beyond the resume. Nah, ini nih teman-teman pastikan juga posisi yang teman-teman buka ini teman-teman juga ngecek portofolio dari kandidat gitu ya. Karena beberapa posisi penting ya seperti tech, marketing, kemudian kreatif seperti graphic designer, videographer itu perlu banget untuk tahu portofolionya karena kan mereka kan basisnya pekerjaan yang berkarya gitu ya, ada hasilnya gitu ya teman-teman. Nah, perlu banget untuk juga cek portofolionya. Kalau nggak punya portofolio, kita bisa ngecek kandidatnya untuk dapat portofolionya dia. Karena ini penting banget untuk kita bisa memfilter kandidat dengan lebih mudah dan juga lebih jelas lagi. Jadi kita nggak akan salah hire gitu ya. Kita nggak akan salah interview gitu. Nah, itu dengan kita juga pastikan kalau kandidatnya juga submit portofolionya, terutama buat posisi-posisi yang sifatnya berkarya ya atau ada karyanya kayak gitu. Nah, ini juga penting nih. Kita sebagai talent acquisition juga harus punya portofolio ya, teman-teman ya. Ini juga akan jadi one step ahead-nya teman-teman. Sorry, sorry. Ini akan jadi one step ahead-nya teman-teman nih, karena kan talent acquisition gitu ya. Mungkin kelihatannya kayak ya udah yang penting komunikasinya bagus aja gitu ya. Yang penting apa namanya aku punya pengalaman gitu. Nah, tapi kan yang kayak gitu banyak banget ya teman-teman. Ada 1.000 orang mungkin yang sama kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nih one step ahead, teman-teman punya portofolio duluan, pasti dong aku sebagai recruiter juga akan ngasih attention yang lebih. Oh, ternyata dia nggak cuma nulis aja di CV, tapi memang ada buktinya, ada portofolionya kayak gitu. Kemudian sertifikasinya misalnya ada sertifikasinya dia juga ngirimin hasil dari sertifikasinya di portofolio misal. Jadi di portofolio ditulisin juga hasil dari mereka dari dia gitu ya belajar course tuh apa aja yang didapat kayak gitu. Nah, ini juga bisa jadi portofolionya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah join community. Nah, ini penting juga nih teman-teman untuk nge-build untuk bergabung dengan komunitas-komunitas, entah komunitas untuk posisi yang dicari, misalnya butuh developer,
nyari komunitas developer gitu ya. Nah, nggak hanya itu teman-teman, tapi juga teman-teman juga harus punya komunitas untuk bergabung bersama teman-teman HR atau teman-teman sejawat yang lain. Kayak gitu. Oke, itu mungkin beberapa strategi untuk menemukan top talent. Nah, sebenarnya untuk materiku malam hari ini cuman itu ya teman-teman, ada 4 poin tadi yang semoga aku berharap juga teman-teman bisa tanya-tanya lebih jauh, diskusi lebih jauh bareng aku, dan juga aku mengucapkan terima kasih untuk atensinya dan juga kesempatannya ya, kita bisa sharing-sharing di sini. Dan jangan lupa teman-teman, kita sebagai recruiter gitu ya, nggak hanya kandidat yang butuh kita, tapi kita juga butuh kandidat. Jadi jangan sampai kita membangun relationship yang jelek, negatif yang jelek bersama kandidat gitu ya. Karena tadi recruiting is about building relationship. Jangan lupa kita harus give dan juga take. Gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai bertemu di sesi Q&A. Terima kasih. Aku kembalikan ke Bale ya. Thank you Bale. Oke, thank you juga Mbak Hila atas penyampaian materinya yang sangat insightful dan pastinya juga membukakan apa istilahnya pemikiran teman-teman lah ya. Oh, ternyata gini karir di talent acquisition dan yang memang semenarik itu karena memang lagi tren lagi naik-naiknya juga ya TA gitu. Sekarang di HR ini bisa dibilang jadi lebih general gitu ya. Makanya banyak sekali sub atau tupoksi dari HR sendiri. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Hila atas insight-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan pastinya di sini Mbak Hila mungkin kalau misal mau minum dulu, mau ngemil dulu gak apa-apa ya karena pasti tadi sejaman menjelaskan materi cukup lelah gitu ya. Oke, nah sebelum masuk ke Q&A ini tadi sepertinya sudah ada beberapa yang bertanya ke Mentimeter dan izin menegaskan juga ya buat teman-teman yang bertanya link presensi apakah sudah di-share? Belum ya teman-teman, di-share-nya nanti di sesi akhir. Jadi stay tune terus sampai webinar ini di sesi penutup seperti itu. Oke, ngomong-ngomong nih tadi Mbak Hila sudah banyak spill tentang talent acquisition yang pastinya itu membukakan apa ya istilahnya pikiran teman-teman. Mungkin teman-teman juga jadi lebih tertarik nih untuk membangun atau merintis karir di talent acquisition. Nah, di sini pastinya yang disampaikan tadi Mbak Hila itu masih sekedar dasarnya teman-teman. Basicnya lah bisa dibilang. Dan yakin juga tadi Mbak Hila beberapa kali mention kalau misal teman-teman pengen ngulik lebih dalam talent acquisition, ya bisa lewat expert seperti itu. Nah, apa saja informasinya? Di sini aku sudah bersama Mbak Fatiha dari tim expert. Halo Mbak Fatiha, selamat malam. Halo, selamat malam. Kembali teman-teman semuanya. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas Alham- Balil? Kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Jauh ya juga. kita ya. Iya. Nah, di sini Mbak Fatihah hadir nih teman-teman akan menyampaikan informasi yang menarik yang pastinya menjadi solusi buat teman-teman yang penasaran, yang bingung, aduh mau ngulik di mana nih, pengen belajar lebih dalam tentang talent acquisition. Nah, so langsung aja Mbak Fatihah spill infonya. Silahkan. Ya, siap. Terima kasih Mas Balil. Aku izin share screen dulu teman-teman. Oke, ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Fatihah ya. Aku CRM dari Expert.id dan yang juga menyapa teman-teman di grup pada hari ini gitu ya. Nah, pada malam hari ini aku bakal sedikit share teman-teman ya. Lumayan penting ya gitu ya. Ikutin nanti. Dan sebelum kita masuk ke sana, aku juga ada beberapa informasi nih teman-teman terkait dengan kelas-kelas yang ada di Expert kayak gitu ya. Nah, untuk di Expert ini kita ada dua macam kelas, teman-teman. Yang pertama kita ada mini bootcamp dan juga intensive bootcamp. Nah, perbedaannya apa sih gitu ya? Nah, perbedaannya adalah mini bootcamp itu adalah yang kita jalani pada malam hari ini gitu, teman-teman. Kelasnya gratis dan dalam waktu 1 hari aja gitu. Atau bisa dikatakan mini bootcamp ini kelas ke nolnya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mini bootcamp ini hanya satu kali Halo.
Mbak Fatia, sorry banget nih motong. Sepertinya Ya, beberapa dari teman-teman mendengar suara Mbak Fatia kurang besar, agak kecil. gitu. Oke, oke, oke. Udah aman? Nah, udah jelas. Oh, Oke, oke, sip. dilanjut, Mbak. Oke, mohon maaf teman-teman ya, aku ulangi lagi dari awal gitu ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Fatihah ya. Aku tim CRM dari Adsport dan juga yang menyapa teman-teman pada malam hari ini di grup juga gitu ya. Nah, pada malam hari ini aku bakal kasih informasi yang lumayan penting gitu buat teman-teman. Tapi sebelum masuk ke sana, aku bakal jelasin terkait perbedaan kelas yang ada di Edsport kayak gitu. Nah, di Edsport itu kita ada dua macam kelas ya, teman-teman. Ada mini bootcamp dan juga intensive bootcamp. Nah, bedanya apa sih gitu? Nah, untuk mini bootcamp ini yang kita jalani pada malam hari ini gitu ya, teman-teman. Dan mini bootcamp ini tuh bisa dikatakan kelas ke-0 gitu, atau kelas sebelum kita memulai intensive bootcampnya gitu. Untuk mini bootcamp ini hanya satu kali sesi live class ya, teman-teman, selama 2 jam. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat pastinya, tapi sertifikat ini hanya sertifikat partisipasi aja teman-teman, sebagai bukti kehadiran saja gitu. Dan nanti sertifikat akan kita share di grup WhatsApp ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan keluar dulu karena akan kita proses kurang lebih sekitar 7 hari gitu ya. Terus materinya cuma basic aja teman-teman dan pengenalan aja. Tadi Kak Hila juga sudah jelaskan dari kulitnya dulu gitu ya, karena HR ini masih sangat luas banget gitu materinya. Dan juga nanti teman-teman bakal dapat ada rekamannya juga, jadi nggak perlu khawatir yang pada malam hari ini teman-teman belum lihat full atau masih bingung atau masih pengen ngulang lagi, tenang aja, nanti rekaman juga akan kita share kayak gitu. Nah, kalau intensif bootcamp tuh apa sih gitu ya? Intensif bootcamp ini memang berbayar teman-teman, tapi fasilitasnya jauh lebih banyak gitu. Atau ini kelas lanjutan juga ya dari mini bootcamp. Jadi untuk intensif bootcamp ini kita ada 8 sampai 18 kali sesi live class dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Terus teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang sudah resmi diakui oleh Kemenaker. Jadi sertifikat ini bisa digunakan teman-teman untuk melamar pekerjaan gitu ya. Terus silabus kita juga sudah sesuai dengan SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Terus teman-teman juga bakal dapat sesi praktikum dan juga pembentukan portofolio. Terus teman-teman juga nanti akan ada final project mentorship. Jadi untuk konsultasi langsung bersama mentor terkait dengan pengerjaan portofolio gitu. Terus akses materi dan rekaman kelasnya seumur hidup. Terus tersedia uh, grup mentor dan juga networking. Jadi untuk berdiskusi dan berjejaring, dan juga nanti teman-teman bakal dapat free akses psychological online assessment. Jadi ada tes kepribadian, ada tes gaya kerja, ada tes kepemimpinan dan juga minat bakat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah tes seperti ini gitu ya, nanti ketika teman-teman ikut kelas di expert itu bakal ada bonus tentang psychological online assessment ini. Dan juga ada dukungan profesional branding di LinkedIn. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, sebelum masuk ke informasinya lagi, teman-teman, aku punya informasi yang penting juga ya. Jadi di sini kita bisa lihat data teman-teman, lowongan pekerjaan dengan pertumbuhan yang paling melejit gitu ya. Di tahun 2018 sampai tahun 2022. Di sini kita bisa lihat bahwa HR, talent acquisition itu ada di peringkat kedua, teman-teman. Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya HR tuh masih banyak banget dibutuhin di berbagai perusahaan, teman-teman ya. Dan HR ini sebenarnya bisa dari basic mana aja gitu ya. Kayak yang aku tahu ya, Kak Hila yang ngisi pada malam hari itu jurusannya bukan dari psikologi juga teman-teman, dari kimia kalau nggak salah ya Kak Hila ya gitu. Jadi siapapun itu bisa bawa jadi HR talent acquisition ini. Jadi ini umum banget gitu. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata masih banyak banget loh yang butuh HR talent acquisition ini. Jadi lowongan pekerjaan terkait dengan HR ini masih sangat luas teman-teman. Jadi ini terbuka banget buat teman-teman yang tertarik dengan dunia HR, bisa masuk lewat HR dan talent acquisition ini. Gitu. Dan ini tahun 2022 ya teman-teman. Kemungkinan nih tahun sekarang juga lebih besar lagi kayak gitu, karena semakin banyaknya perusahaan, semakin banyak juga orang, jadi butuh banget talent acquisition untuk menyortir gitu ya, menyortir teman-teman yang masuk ke perusahaan. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini juga ada data, yaitu presentasi pertumbuhan yang pesat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Di Talent Acquisition Associate itu di nomor pertama. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya masih ragu
aku pengen masuk nih ke dunia HR talent acquisition ini, kira-kira gimana ya masa depannya gitu ya, gimana ya nanti kelanjutannya kayak gitu. Nah, dari data ini kita bisa lihat juga bahwa ternyata talent acquisition ini benar-benar masih banyak dibutuhin teman. Masih belum banyak yang mungkin fokus di talent acquisition ini. Mungkin HR masih HR secara umum gitu, belum yang secara spesial talent acquisition. Ya, jadi teman-teman mungkin yang tertarik dan masuk ke dunia HR itu bisa banget ikut kelas yang terkait dengan HR talent acquisition. Iya, napas. Ya, aku lanjut lagi ya teman-teman. Jadi yang bisa ikut kelas HR talent acquisition ini siapa aja sih teman-teman ya? Nah, di sini tadi aku lihat juga ya di grup bahwa ternyata masih banyak banget teman-teman mahasiswa kayak gitu. Sebenarnya mahasiswa tuh butuh banget gak sih ikut kelas gitu ya? Menurut aku butuh ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk ikut kelas ini kita bakal dapat portofolio dan juga sertifikat kayak gitu. Tadi kayaknya aku juga sempat dengar bahwa Kak Hila sempat apa ya mention kalau kita tuh butuh portofolio. Kita butuh portofolio untuk bukti kalau kita tuh ternyata mampu loh kayak gitu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa mungkin kan belum pernah bekerja mungkin sebelumnya, mungkin yang belum pernah magang juga gitu. Nah, itu kan butuh banget bukti gitu ya. Kalau aku tuh bisa loh masuk ke HR Talent Acquisition ini. Nah, teman butuh nih terkait dengan portofolio dan juga sertifikat karena dua ini juga bakal membantu teman-teman ketika nanti teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu ya. Ketika teman-teman melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, ketika teman-teman punya sertifikat atau portofolio, menurut aku tuh sangat menjual banget gitu ya. Dan juga teman-teman mungkin sudah bekerja ya sekarang dan pengen upgrade skill, pengen meningkatkan efisiensi dan produktivitas, terus pengen mempercepat jenjang karir gitu ya, pengen naik jabatan gitu ya. Nah, teman-teman bisa juga loh ikut kelas HR Talent Acquisition ini gitu untuk penyampaian upgrade skill. Dan juga teman-teman yang mungkin pengen switch karir gitu ya. Sebelumnya mungkin belum bukan di dunia HR, terus tadi tertarik dari materi Kak Hila tadi kayak aku tertarik kayaknya aku cocok banget nih di dunia HR gitu ya tapi aku bukan basic dari psikologi gitu misalnya nah, teman-teman bisa sih belajar dari ikut mulai kelas kayak gitu nah balik lagi karena tadi kalau teman-teman ikut kelas teman-teman bakal dapat sertifikat dan juga portofolionya gitu. Jadi itu bisa menjadi bukti teman-teman ketika teman-teman melamar pekerjaan kayak gitu itu ya teman-teman. Oke. Nah, aku bakal infoin kelas nih ya teman-teman ya. Jadi di Expert tuh kita ada kelas Intensive Bootcamp HR Talent Acquisition. Ini sudah ke batch ke 9, 8 atau 9 ya? Kok jadi lupa saya? Ke 9 ya teman-teman ya. Jadi kita sudah ada 8 batch sebelumnya. Jadi kita sudah punya beberapa alumni gitu ya terkait dengan HR Talent Acquisition ini kayak gitu. Kelas terdekat kita ada di 14 Oktober ya teman-teman ya. Jadi bulan depan gitu ya. Masih di tanggal 14 Oktober nih kelas terdekat kita. Nanti kita bakal belajar sama siapa sih gitu ya. Oke, kini kita akan belajar sama Kak Adwan ya. Ya, beliau adalah Talent Acquisition at Privy. Dan juga Kak Embun Savana, yaitu beliau adalah HR Supervisor Boiler X. Gitu. Nah, tentunya nanti dua mentor ini yang bakal membantu teman-teman untuk belajar terkait dengan HR dan Talent Acquisition. Kayak gitu. Nah, apa sih yang membuat teman-teman tuh harus ikut kelas di expert gitu ya? Kita punya beberapa fasilitas ya teman-teman di sini. Yang pertama, teman-teman bakal dapat 8 sesi live kelas dalam waktu 1 bulan ya. Jadi nanti kelasnya tuh live langsung dengan mentornya teman-teman. Jadi nggak berbentuk video, tapi kita langsung Zoom bareng dengan mentor. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung gitu ya sama mentor dan juga teman-teman peserta yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa tanya jawab di situ, bisa saling sharing di situ gitu ya. Jadi saling berkomunikasi gitu. Nah, selain itu teman-teman juga bakal dapat sertifikat yang sudah diakui oleh Kemenaker, teman-teman. Jadi sertifikat ini bisa banget buat teman-teman melamar pekerjaan gitu. Tadi mungkin beberapa teman-teman banyak yang nanya ya, Kak ini sertifikatnya bisa dipakai nggak ya buat melamar pekerjaan? Bisa teman-teman ya. Mungkin teman-teman sertifikat ini dibuat melamar pekerjaan kayak CPNS misalnya, atau BUMN, atau masuk-masuk perusahaan itu bisa gitu ya. Jadi nanti bakal ada sertifikatnya ini ya gitu. Dan juga kurikulum kita sudah sesuai dengan SKHNI atau Standar Kerja Akuntansi Nasional Indonesia gitu. Jadi materi kita atau kurikulum kita sudah disesuaikan dengan materi yang nanti bakal
ada di pekerjaan gitu ya. Jadi udah sesuai dengan pekerjaan. Jadi ketika teman-teman belajar di kelas kita, itu materi udah sesuai dengan yang keluar di pekerjaan nantinya gitu. Jadi pastinya sudah langsung relate gitu ya dengan pekerjaan yang ada di lapangan pekerjaan kayak gitu. Dan juga dalam free psychological assessment ya, tadi aku juga udah jelasin nanti ada tes gaya kerja, ada tes kepribadian, macam-macam lah teman-teman. Dan itu nanti free ya, dan hasilnya juga bakal bisa teman-teman dapetin juga. Jadi teman-teman bisa tahu nih, oh sebenarnya gaya kerja yang baik buat aku seperti apa sih gitu. Bakat minatku tuh seperti apa sih kayak gitu ya. Pribadianku seperti apa sih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu nanti ketika teman-teman tes ini kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bakal ada grup mentoring dan juga networking ya. Jadi teman-teman nanti bakal ada di dalam satu grup WA bersama mentor juga. Jadi teman-teman bisa tanya jawab setiap hari gitu ya di grup gitu ya. Di grup tuh bisa tanya jawab kapanpun teman-teman ya. Bisa saling interaksi juga, bisa saling sharing pekerjaan juga. Bahkan aku kadang beberapa ngelihat juga teman-teman tuh saling sharing bagaimana teman-teman di pekerjaan gitu ya, saling sharing. Aku di kerjaanku seperti ini ya, gimana ya enaknya gitu-gitu. Nah, aku sempat beberapa kali baca, teman-teman juga saling sharing kayak gitu gitu di grup. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab dan nanti Kak Atuan atau Kak Ambun juga bisa bantu jawab kayak gitu. Nah, dan ada juga project based learning atau portofolio. Di portofolio juga banyak banget dicari teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika ikut kelas kita juga ada portofolionya ya teman-teman. Jadi ada buktinya kayak gitu. Terus ada professional branding juga dan akses materi dan rekaman kelas seumur hidup. Jadi teman-teman, ini kan kita online ya. Ketika teman-teman nanti tidak bisa hadir gitu misalnya dalam satu kali pertemuan, nah teman-teman nggak perlu khawatir, karena nanti kita juga bakal ada rekamannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek ulang lagi rekamannya dan rekaman tuh akan kita share H+1. Teman-teman. Jadi misalnya kelas yang malam ini, besok pagi itu kita udah share rekamannya. Jadi teman-teman bisa langsung belajar besoknya. Jadi pertemuan selanjutnya teman-teman nggak akan ketinggalan materinya gitu ya. Jadi dan rekaman ini bisa diakses seumur hidup teman-teman. Jadi kapanpun teman-teman bisa akses lagi. Nanti kalau teman-teman pengen belajar lagi atau mungkin lupa gitu ya materinya seperti apa, pengen refresh lagi, nah teman-teman bisa putar ulang lagi nih rekamannya. Nah, untuk harganya teman-teman kita ada harga di 998.000 sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi. Tapi tenang aja teman-teman, pada malam hari ini aku bakal kasih diskon khusus buat teman-teman yang ikut webinar pada malam hari ini. Jadi tetap stay tune ya sampai nanti kita webinar pada malam hari ini berakhir. Nah, terus manfaat apa aja sih yang teman-teman bakal dapetin ketika teman-teman ikut basic level ini gitu. Nah, kelas kita nanti di kelas basic ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah belajar tentang HR atau mungkin belum dari bukan dari jurusan psikologi gitu misalnya bisa ikut ya. Jadi siapapun yang pengen belajar HR tuh bisa banget ikut kelas kita karena kelas kita dari basic. Manfaatnya apa aja sih ketika teman-teman belajar ini gitu ya. Yang pertama, teman-teman bakal mengembangkan pengetahuan pada HR dan talent acquisition yang komprehensif. Terus yang kedua, teman-teman menyelaraskan talent strategis dengan tujuan perusahaan. Tadi juga kayak udah di-mention ya ini kan ini sama Kak Hina. Terus meningkatkan kemampuan dalam sourcing dan proses seleksi, meminimalisir bias dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan juga mengimplementasikan proses perekrutan berbasis data atau data driven talent acquisition. Nah, ini manfaat yang bakal tentu dapetin ketika ikut kelas kita. Nah, oke, aku lanjut lagi teman-teman. Nah, bootcamp ini tuh sangat direkomendasikan untuk siapa aja sih gitu ya. Yang pertama, teman-teman entry level HR staff gitu ya. Terus HR enthusiast, talent acquisition specialist, job seeker, mahasiswa, dan juga semua deh ya buat teman-teman yang pengen belajar gitu, pengen nambah skill terkait dengan HR talent acquisition ini gitu. Nah, teman-teman ini ada silabusnya juga ya. Jadi kelas kita nanti akan ada di setiap hari Senin dan juga Kamis. Jam 19.30 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat gitu ya, teman. Jadi kelasnya malam. Teman-teman nggak perlu khawatir yang mungkin siangnya ada kelas kuliah atau mungkin kerja gitu ya. Tenang aja, kelas kita ada kelas malamnya gitu. Jadi nggak akan mengganggu kegiatan teman-teman di pagi hari. Kelasnya setiap hari Senin dan Kamis. Nah, untuk pertemuan pertama, kita akan membahas tentang introduction to HR dan talent acquisition ya. Jadi dari pengenalannya dulu, teman-teman, dari basicnya. Pertemuan kedua ada defining talent needs dan strategi. Pertemuan ketiga ada sourcing strategis dan teknik. Pertemuan
pertemuan keempat ada screen dan selection. Pertemuan kelima ada advanced sourcing strategies. Pertemuan keenam ada behavioral interview dan assessment. Pertemuan ketujuh ada selection strategies dan decision science. Dan pertemuan ke-8 ada metrics driven talent acquisition gitu. Nah, untuk kurikulumnya kita sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dan otomatis ini sudah runtut ya teman-teman materinya. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka belajar secara otodidak gitu ya. Mungkin dari YouTube atau mungkin dari influencer-influencer gitu. Itu nggak apa-apa banget teman-teman ya belajar dari situ gitu. Tapi mungkin teman-teman nggak tahu strukturnya nih. Awalnya aku harus belajar apa dulu gitu ya. Nah, kalau ikut kelas atau ikut bootcamp, teman-teman bakal mendapatkan materi itu secara runtut gitu ya. Dari yang introduction-nya dulu, dari pengenalannya dulu sampai seterusnya gitu. Jadi aku yakin teman-teman nggak akan bingung gitu mengikuti kelasnya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Nah, ini adalah contoh portofolionya ya teman-teman ya. Contoh portofolio dari salah satu peserta kita gitu ya. Oh, ada tiga ya teman-teman. Ada dari Kak Gurun, Kak Desta Nugraha, dan juga Kak Asa Mazaya Atskia Alula. Contoh ya teman-teman. Dan ini contoh sertifikatnya juga teman-teman. Jadi nanti kita sudah sertifikatnya sudah berizin Kemenaker ya teman-teman. Di sini udah ada tulisannya Kemenaker. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. eh yang pengen buat daftar pekerjaan itu sertifikat kita bisa banget untuk daftar pekerjaan. Kita lanjut lagi. Oh iya teman-teman, jadi di kelas kita tuh juga kita akan belajar tools assessment juga ya. Jadi mungkin ada beberapa juga yang bisa nanya, nanti di kelas kita bakal belajar toolsnya nggak ya gitu. Teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi nanti di kelas kita juga akan belajar tools assessment iCloud dan bakal dijelasin juga gimana sih cara reportnya kayak gitu. Dan ini sudah langsung dijelaskan sama praktisi HR-nya ya atau Kak Embun. Tenang aja teman-teman, kita juga bakal belajar toolsnya kok. Oke, aku lanjut lagi. Ini beberapa testimoni ya teman-teman dari alumni kita. Yang pertama dari ada Kak Nofrizal Yadikur, Talent Acquisition Analyst at Angkasa Pura Logistik. Saya merasa lebih lengkap sebagai seorang profesional setelah mengikuti bootcamp ini karena materi yang diajarkan sangat relevan dengan industri dan mereka juga sangat kompeten. Dari Kak Syifa yaitu HR Generalist at CV Laras Mitra Sejati atau Laras Club. Bootcamp HR ini keren banget, materi terkini dan mudah banget dipahami. Mentornya juga nggak kalah keren karena jelasnya enak banget dan selalu sabar menjawab pertanyaan. Ada dari Kak Dia Pitaloka, beliau mahasiswa ya, mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Expert benar-benar memberikan ruang belajar yang kondusif, nyaman, dan aman bagi pemula maupun profesional. Mulai dari awal kejelasan agenda, penyelenggaraan kelas, pemberian break, kuis, dan tools esensial yang difasilitasi sungguh worth it to invest. Ada juga dari Kak Sarah, Psikologi Fresh Graduate UIN, Jakarta. Ini bootcamp yang sangat-sangat worth it dengan harga yang terjangkau, ilmu yang diberikan itu padat sekali, namun walau padat masih sangat beginner friendly, jadi nggak terlalu pusing ngikutin kelasnya. Jadi mungkin ya teman-teman masih ragu, aku bakal bingung nggak ya ikut kelas gitu. Nah, teman-teman bisa dibuktiin ya sama alumni kita kalau kelas itu nggak akan bingungin gitu, walaupun teman-teman beginner kan, walaupun beginner ya masih awal gitu. Nah, ini sudah sampai ke uh, informasi pentingnya gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pada malam hari ini yang ikut webinar kita bakal aku kasih diskon 70%. Jadi harganya cuma 299.000 aja teman-teman ya. Ini sudah dengan 8 kali pertemuan tadi dan sudah dengan semua fasilitasnya yang aku sebut tadi ya teman-teman ya. Menurut aku ini worth it banget karena bisa dihitung itu satu kali pertemuan nggak nyampe 100.000 gitu ya gitu. Nah, caranya gimana teman-teman? Itu teman-teman bisa langsung chat aja HR strip TA ke nomor aku di 0822 4135 0730. Nanti teman-teman dari tim expert juga akan bantu share di chat Zoom ya. Jadi biar teman-teman bisa lebih mudah untuk ngambil diskonnya gitu. Karena kayaknya aku akan kasih nggak banyak teman-teman ya, mungkin hanya 10 aja gitu kuotanya. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja ke nomor aku dengan cara chat HR Talent Acquisition atau HRTA ke nomor 0822 4135 0730. Nah, teman-teman.
Eh, yang langsung tertarik bisa langsung chat aja ya, karena ini kayaknya lumayan kebutuhan ya, karena terbatas juga teman-teman. Jadi yang tertarik langsung chat aja gitu. Nah, ya teman-teman ya. Jadi harga 299.000 itu sudah dengan semua fasilitas yang aku sebutin tadi dan tidak ada tambahan biaya lagi ya teman-teman. Jadi biasanya juga ada yang nanya, Kak ini nanti terakhir-terakhir bakal dimintain biaya lagi nggak? Enggak teman-teman ya. Jadi harganya cuma 299.000 sudah dengan fasilitas yang tadi aku sebutin. 8 kali sesi live class, sertifikat, kurikulum SKKNI, free physical online assessment, terus ada portofolio juga gitu ya. Jadi menurut aku nih worth it banget teman-teman dan ini jarang banget terjadi. Jadi teman-teman yang tertarik bisa langsung chat aja gitu ya. Oke, informasinya sudah cukup teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini dan udah sampai akhir ya, udah sampai mau mendekati akhir kelas gitu ya. Semoga pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Aku kembali lagi ke Kak Iqbal. Balik ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum. Mbak Fatia atas menyampaikan informasi menariknya. Dan ini dari Kamel ini, terakhir kapan? Pokoknya untuk 10 tercepat ya, Kak Ya, Fatia ya. betul. Jadi langsung saja itu sudah di-share sama tim expert, link WA-nya langsung diklik dan chat HR strip TA. Nanti Kak Fatia bakal langsung gercep ngebalas teman-teman. Karena ini biasanya kejar-kejaran ya, cepet-cepetan gitu ya, Mbak, untuk 10 orang tercepat. Betul. Oke, langsung saja teman-teman. Gak usah mikir panjang lebar, langsung aja gas. Karena ini offering yang sangat menarik dan sangat worth it lah kalau misal ikut intensif bootcampnya expert seperti itu. Oke, langsung saja. Terima kasih Mbak Fatiha sekali lagi atas informasi menariknya. Oke, sama-sama Kak Bale. Oke, thank you. Dan selanjutnya nih, buat teman-teman yang masih nanya untuk link presentasi, sebentar lagi ya kita share, jadi mohon bersabar. Seperti itu. Dan aku bakal panggil lagi Mbak Hila. Halo Mbak Hila, apakah sudah ready untuk Q&A? Halo, halo, Bale, udah ready? Oke, udah ready ya. Hmm. Oke, langsung saja kita share screen ya. Mau cek nih, berapa banyak ya yang sudah bertanya di ini. Oke, ini sudah ada 29 orang. Wah, luar biasa nih, cukup banyak ya. 29 orang ini yang pastinya belum apa ya, tidak bisa dijawab semuanya ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Tapi ya insya Allah nanti eh, kita coba pilih beberapa pertanyaan yang ini ya, yang menarik. Oke, langsung saja mungkin aku serahkan ke Mbak Hila kali ya, yang mau bertanya, apa, yang mau menjawab, sorry. Kira-kira yang mana nih Mbak? Pertanyaan menarik Mbak. Oke, sebentar aku baca ya. Hmm. Ada nggak di jalan paling atas? Oke, oke, yang pertanyaannya Kak Petrus nih kayaknya menarik nih. Oke, boleh. Oke, oke. Jadi pertanyaannya ya, Kak Hila izin bertanya untuk hal rekrutmen saat ini, apakah yang diprioritaskan yang punya pengalaman dan sertifikasi atau portofolio dibandingkan yang fresh graduate? Oh, pengalaman dan pengalaman atau sertifikat gitu ya, maksudnya yang dibandingkan saat fresh graduate. Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang diprioritaskan ya teman-teman seperti itu. Kita sebagai rekruter akan lihat dua-duanya gitu. Jadi nggak ada yang diprioritaskan. Makanya semakin banyak portofolionya, semakin banyak pengalaman jelas paling kita akan pilih gitu ya, terutama buat teman-teman fresh graduate. Tapi sebenarnya juga teman-teman fresh graduate pasti akan bertanya-tanya kan, Mbak aku aja kan fresh graduate ya jelas pengalaman juga belum punya gitu ya. Nah jelas teman-teman bisa building dari portofolio dulu, dari pengalaman teman-teman ikut course kayak gitu ya. Kemudian apa aja yang di gain dari portofolio, dari course-nya tuh apa aja. Kemudian dapat nilai berapa kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang diprioritaskan teman-teman, kita pasti akan lihat dua-duanya. Gitu. Semoga menjawab ya Kak Petrus ya. Itu ya Bale ya. Oke, thank you Mbak Hila, semoga menjawab. Ini aku ada satu request nih, pengen milih, boleh gak Mbak? Boleh banget Boleh silakan. ya. Ini nih dari Salsabila Nurrahma.
Kalau izin bertanya, ada gaya tips dan trik untuk kita yang basicnya bukan dari psikologi atau manajemen? Ini relate banget ya sama yang dialami pengalamannya oleh Mbak Hila nih, tadi Bener-bener. sama Mbak Fatiha. Gimana sih caranya gitu Mbak biar Mhm. dilirik sama HR gitu? Oke, oke teman-teman. Nah, ini ternyata kita senasib ya. Kita senasib. Dulu aku juga bukan dari psikolog atau juga dari manajemen, teman-teman. Aku dari pendidikan kimia. Dulu aku gimana bisa nge-building portofolioku ya, atau pengalamanku di HR. Jelas dulu aku belajar ya, teman-teman ya. Jadi karena aku nggak punya pembuktian apa-apa, jadi aku harus ikut course gitu. Mungkin waktu zamanku dulu belum ada expert, belum ada bootcamp yang kayak sekarang ya. Jadi aku mandiri aja belajar dari course-course online dari YouTube gitu ya. Tapi aku sampaikan di portofolioku. Hasil belajarku tuh hasilnya apa aja, bukti dariku belajar apa. Jadi aku masukin kayak misal kalau di course kan biasanya diajarin ya kayak cara membuat pipeline misalnya. Apalagi di bootcamp jelas diajarin banget ya, bahkan dikasih template-nya kalau nggak salah. Nah, itu bisa teman-teman di building lagi. Jadi jangan sampai pas course gitu ya. Itu cuman kayak udah dikasih aja sama mentornya dikasih apa kita ngikutin jangan sampai tapi kita buat sendiri juga kita copy terus kita building sendiri kayak gitu itu sih yang pertama karena aku nggak punya pengalaman jadi aku cuma bisa mengandalkan dari eh caraku belajar caraku course kayak gitu ya caraku belajar dari course kemudian yang berikutnya jelas networking ya teman-teman aku tanya-tanya juga ke spesialisnya langsung dulu kalau aku sih dulu tanya langsung ke manajerku ya. Kira-kira kalau aku mau jadi HR apa aja sih yang perlu aku bangun gitu ya apa aja yang perlu aku pelajari terus gimana caranya aku bisa masuk ke stepnya HR itu aku juga tanya-tanya ke manajer nah kalau mungkin teman-teman fresh graduate gitu ya kan belum punya manajer ya bisa nih tanya-tanya dengan komunitas-komunitas gitu ya atau dengan tadi ya Mbak Fatihah kalau nggak salah bilang juga nanti akan satu grup WhatsApp sama teman-teman yang ikut call dan juga satu WhatsApp sama siapa pembicaranya ya sama speakersnya itu juga bisa tanya-tanya di situ langsung. Kalau di kantor gitu ya, biasanya itu seperti apa sih stepnya untuk jadi HR? Gitu, teman-teman. Oke, oke, terima kasih Mbak Hila ya. Ini gitu ya jawabannya Mbak Salsabila Nurrahman. Semoga menjawab. Oke, mungkin dua pertanyaan lagi kali ya. Kita pasin ke jam 9. Oke, boleh kita lihat lagi ke bawah. Kira-kira ada nggak Mbak? Oke, mungkin ke bawah lagi balik. Oke, pertanyaannya Kak Dita menarik nih. Gimana advice ya untuk speech carry dari marketing? Oke, nah ini menarik nih teman-temannya Mas Fish Carry yang sudah mulai berubah pikiran gitu ya. Aku jawab aja ya Bali ya. Oke, Oke, nah ini ya teman-teman ya, switch care ini sangat menarik, fenomena sangat menarik yang dihadapi para rekruter juga gitu ya. Jadi kita kalau interview juga sering banget nemu teman-teman yang switch career ini. Nah, kalau any advice yang pertama jelas ya teman-teman, kalau switch career teman-teman harus mau ibaratnya ya mulai dari nol lagi gitu, itu penting banget. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan gitu ya. Kita harus akan mulai nol lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua tadi sebenarnya ya, rekruter ini juga punya skills yang transferable dari marketing ya. Jadi kan marketing kayak tadi aku bilang ada rekrutmen marketing gitu ya. Ada beberapa yang transferable kayak misalnya gimana kita nge-building employee branding itu bisa dari marketing. Marketing pasti pernah lah ya ketemu gimana caranya untuk membangun marketing di brandnya masing-masing. Nah, itu bisa teman-teman tinggal buat portofolio yang relate gitu ya sama arah ke branding atau employee branding. Itu bisa masuk ke talent acquisition. Kemudian transferable knowledge yang lain adalah terkait skills di Excel atau spreadsheet. Nah, itu juga marketing biasa ya mengolah data. Nah, bisa nih diganti gitu ya mengolah datanya yang relate sama posisi talent acquisition. Bisa kayak gimana teman-teman mengolah hiring time gitu ya, pakai data dummy gitu ya. Kemudian gimana caranya teman-teman mengolah tadi pipeline, database pipeline gitu ya, employee kandidat pipeline kayak gitu. Itu juga bisa ditunjukkan dari teman-teman marketing. Kemudian communication. Nah, communication ini juga bisa ditunjukkan ya teman-teman kalau misalnya teman-teman belum masuk ke screening CV nih. Kita udah tahu nih keyword-keywordnya apa aja. Terus misalnya hasil dari quick call kita, dari initial phone screening, itu hasilnya apa aja. Kemudian misalnya masuk ke technical test. Nah, bisa nih kita simpan technical testnya di situ. Jadi di spreadsheet itu kita bisa masukin apapun hal terkait kandidat tersebut gitu. Jadi kalau suatu saat kita butuh
butuh kandidat, tinggal kita cari database-nya di situ. Kayak gitu. Jadi lebih ke mirip kayak filenya, teman-teman. Nah, sebenarnya itu juga ada kayak cheat sheet-nya ya, teman-teman. Gimana caranya kita bangun pipeline yang bagus. Jadi, kalau biasanya nih, rekruter kan nggak kerja sendiri ya. Bisa aja dibaca sama teman-temannya yang lain gitu. Atau mungkin bahkan bisa dibaca sama manajernya. Nah, untuk Oke, sepertinya koneksinya Mbak Hila terputus ya. Teman-teman, mohon ditunggu sebentar. Oke, sorry, sorry. nah Oh, sorry ya. Kepotong ya tadi suaraku ya. iya Mbak sedikit Oke. ini tadi hilang. Sekarang ada jelas belum ya, Bal ya? Sudah jelas Mbak. Aman. Oke, oke, sorry ya teman-teman ya. Oke, nah tadi ya, tadi sampai database pipeline ya. Ya, nah jadi teman-teman, jadi teman-teman juga bisa mencuri dari expert gitu ya. Mereka udah nyiapin ternyata cara membangun pipeline, bisa mencuri dari situ untuk bisa tahu cara membangun pipeline, database pipeline yang bagus seperti apa. Gitu, biar kita juga mempermudah kalau mau nyari kandidat-kandidat, nggak hanya kita buka loker, tapi kita juga bisa cari dulu kandidat-kandidat yang pernah kita interview atau pernah kita initial phone screening. Gitu. Semoga menjawab ya tadi ya Mas Itzar ya. Thank you. Wah, langsung dijawab nih sama orangnya. Iya, makasih Kak. Ya, sama-sama teman-teman semuanya. Dan mohon maaf banget ya karena tadi udah banyak banget yang nanya tapi belum bisa kita jawab semuanya. Dan mungkin buat teman-teman nih yang daripada bertanya-tanya kayak bingung, pengen lanjut lagi bahas topik ini tentang talent acquisition, langsung saja diklaim promonya di Intensive Bootcamp. Karena balik lagi ya teman-teman, untuk promonya sangat terbatas ya, dan mungkin apakah sudah 10 orang atau belum, ya langsung saja chat ke nomornya Mbak Fatihah yang sudah dikirim oleh tim expert seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Hila atas insight-nya yang luar biasa sekali. Semoga bermanfaat banget buat teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya di sini yang sudah berpartisipasi pada mini bootcamp malam hari ini. Aku mau ingatkan, jangan lupa untuk presensi karena sudah di-share sama tim expert. Itu ya, bisa dicek di kolom chat dari Kak Zahra nih sudah di-share. Oke, sambil nunggu presensi, mungkin boleh kita untuk melakukan sesi foto bersama ya, karena ini momentum yang sangat ini ya, sangat spesial. Oke, yuk, boleh on cam semuanya. Yang bisa on cam, monggo on cam. Yuk, masih ditunggu ya bagi yang mau on cam. Oke, sekali lagi sambil menunggu yang on cam, jangan lupa untuk presensi, teman-teman, karena linknya sudah dikirim. Kalau teman-teman gak presensi, maka nanti tidak akan mendapatkan sertifikat kehadirannya. Dan buat teman-teman yang pengen dapat sertifikat secara profesional, sertifikat keahlian, langsung saja klaim promo expert, karena 10 orang tercepat nanti akan mendapatkan potongan 70%. Dari 999.000 jadi 300.000 kurang 1.000 saja. Seperti itu. Oke, karena sudah banyak ya beberapa yang on cam, langsung saja kita mulai sesi dokumentasinya. Hitungan mundur ya semuanya. 3, 2, 1. Oke, oke, minta tolong ya operator. Kita foto lagi. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Karena ini banyak nih, ada 263 orang. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, nice semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah mengikuti kegiatan mini bootcamp sampai akhir. Terima kasih juga kepada Mbak Hila sekali lagi atas sharing ilmunya. Semoga ini berkah dan juga bermanfaat.
Dan terakhir, jangan lupa presensi, dicek di kolom chat, dan juga jangan lupa klaim promonya, karena siapa tahu masih ada ya, karena 10 tercepat. Oke, itu saja teman-teman untuk acara malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan pribadi dalam memandu acara malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.